Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Mas Hari Ali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang standar gaji radiografer Indonesia. Sahabat radiografer yang baik hatinya, pada postingan video yang lalu yang berjudul Mengenal Tenaga Kesehatan Radiografer, melalui kolom komentar salah seorang sahabat meminta saya untuk melakukan review mengenai gaji radiografer. Dan pada kesempatan kali ini akan kita kupas hingga tuntas. Namun sebelumnya, agar ke depan saya semakin semangat untuk membuat postingan-postingan yang update, Anda jangan lupa bantu saya dengan mensubscribe dari channel ini, juga tekan tombol loncengnya. Sahabat radiografer, ketika kita berbicara tentang gaji, sesungguhnya kita berbicara tentang take home pay. Jadi apapun yang ia peroleh, yang ia dapatkan, yang kemudian dibawa ke rumah. Jadi tentu saja selain gaji tidak hanya ada tunjangan-tunjangan ataupun unsur lain yang itu sifatnya adalah finansial yang keseluruhan dibawa pulang ke rumah. Baiklah sahabat radiografer, mari kita akan bahas satu persatu. Mudah-mudahan akan bisa menjadi gambaran bagi Anda berapa sebaiknya Anda mendapatkan haknya sebagai sahabat radiografer yang super. Sebelum kita berbicara tentang komponen gaji dan berapa jumlah gaji yang didapat oleh seorang radiografer, maka kita harus tahu dulu jenis tempat ia bekerja. Seorang radiografer begitu ia lulus, ia kemudian melamar pekerjaan, maka perlu dilihat institusinya. Apakah institusi tersebut milik pemerintah ataukah milik swasta. Nah, ketika ternyata yang bersangkutan mendaftar di sebuah rumah sakit negeri, rumah sakit milik pemerintah, maka status pegawainya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ia merupakan aparatur sipil negara ataukah sebagai karyawan BLU atau pegawai dari si rumah sakit itu. Itu akan berpengaruh juga dengan komponen gaji yang akan ia peroleh. Sahabat radiografer, bagaimana dengan yang swasta? Pun yang swasta tentu akan dibedakan dengan kapasitas, kualitas, dan kemampuan dari si rumah sakit itu. Apakah rumah sakit itu merupakan rumah sakit yang baru berdiri, ataukah baru 5 tahun, ataukah memang dia adalah rumah sakit yang sudah sangat berpengalaman. Atau boleh jadi ini adalah sebuah lembaga rumah sakit yang memiliki jejaring nasional, bahkan mungkin internasional. Sahabat radiografer yang super, ini apabila Anda merupakan aparatur sipil negara, komponen gaji apa saja yang Anda dapatkan? Baik, yang pertama adalah upah pokok atau orang menyebutnya dengan istilah gaji pokok. Nah, ketentuan gaji pokok ini telah diatur oleh peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2019. Di sana telah diatur mengenai golongan Anda dan jabatan Anda, sehingga ada sistem eselonisasi. Maka Anda tinggal merujuk ke situ. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin mendownloadnya, nanti bisa Anda download melalui deskripsi di video ini. Sahabat radiografer, selain gaji pokok, yang akan Anda dapatkan adalah tunjangan-tunjangan. Apa saja tunjangannya? Yang pertama adalah tunjangan keluarga. Dalam hal ini adalah tunjangan istri atau tunjangan suami. Berapa besarannya? 10% dari gaji pokok. Selain itu ada tunjangan anak. Tunjangan anak ini adalah merupakan anak yang sah. Disebut anak yang sah ketika si anak ini masuk dalam nomor induk keluarga, dalam akte ya, dalam kartu keluarga. Berapa jumlah anaknya? Maksimal 2. Jadi walaupun seorang ASN punya anak
3, 4, atau 5, yang diakui hanya 2. Hanya 2 orang inilah yang nanti akan mendapatkan tunjangan. Berapa besarannya? 2% dari gaji pokok. Berikutnya adalah tunjangan umum. Selain tunjangan umum, nanti ada istilahnya tunjangan jabatan. Nah, jabatan yang dimaksud adalah jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Nah, nanti Anda akan mendapatkan tunjangan fungsional. Khusus untuk profesi radiografer ada tunjangan bahaya radiasi ya, TBR. Nah, antara tunjangan fungsional dengan tunjangan bahaya radiasi, khusus untuk radiografer harus memilih salah satu di antaranya yang dianggap bagi radiografer itu menguntungkan dirinya. Artinya, kalau ia telah memilih tunjangan fungsional, maka ia tidak akan mendapatkan tunjangan bahaya radiasi. Dan sebaliknya, kalau seorang radiografer memilih tunjangan bahaya radiasi, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan apa yang disebut dengan istilah tunjangan, akan mendapatkan TUKIN, tunjangan kinerja. Nah, istilah lain dari tunjangan kinerja adalah insentif. Ya, atau ada juga yang mengistilahkan dengan remunerasi. Tunjangan remunerasi ini antara rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lain akan berbeda. Nah, bab tentang remunerasi nanti kita akan bahas pada kesempatan yang lain, karena yang menjadikan angka besaran pada tunjangan remunerasi ditentukan oleh ada istilahnya kinerja unit gitu. Kemudian ada indeks kinerja individu. Jadi selain kinerja masing-masing personal, juga sebagai korps, sebagai organisasi sebuah departemen unit kerja juga akan mempengaruhi. Karenanya butuh sinergi, kolaborasi, dan kerjasama antar personal. Nah, makanya ini pembahasannya akan lanjutnya adalah Anda juga akan memperoleh uang makan. Nah, mengenai uang makan ini telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2016. Nah, di samping gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang sudah saya uraikan tadi, Anda juga ada potongan atau pengurang. Apa saja? Di antaranya adalah potongan pajak penghasilan PPh 21. Kemudian kalau Anda menjadi anggota koperasi, biasanya pihak koperasi telah bekerja sama dengan perbendaharaan rumah sakit, maka Anda juga akan ada potongan koperasi minimal simpanan pokok dan simpanan wajib ya. Juga potongan-potongan kalau Anda ada peminjaman. Kemudian juga ada potongan tabungan perumahan. Nah, minimal 3 itu yang menjadi unsur potongan. Mungkin hal-hal lain secara teknis tentu tergantung kerjasama antara rumah sakit. Sahabat radiografer, mungkin menjadi pertanyaan Anda adalah, dengan demikian lantas berapa gaji saya? Nah, baik, ini harus simulasi ya. Nah, anggap saja Anda adalah seorang ASN yang baru diterima. Maka sebagai lulusan D3, Anda masuk dalam ruang golongan dan jabatan 2C. Nah, menurut ketentuan di Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019, untuk golongan 2C itu pendapatan gaji pokoknya adalah Rp2.300.000. Nah, kalau Anda sudah berkeluarga, maka tunjangan suami, tunjangan istri 10% dari Rp2.300.000 tersebut. Kalau Anda punya anak, satu anaknya adalah 2% dari Rp2.300.000. Kemudian ada ketentuan uang makan. Nah, uang makan untuk golongan 2C menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2016 sejumlah Rp35.000 per hari. Nah, ini sangat bergantung dengan jam hari Anda masuk kerja.
Kalau misalnya dalam 1 bulan 22 hari, maka 35.000 kali 22. Kalau Anda cuti, Anda sakit, Anda berhalangan hadir, maka akan disesuaikan jumlahnya. Selanjutnya adalah remunerasi. Nah, remunerasi ini seperti yang saya sudah sampaikan akan berbeda antara rumah sakit satu dengan rumah sakit yang lain. Tetapi kalau di tempat kami yang pernah kami tahu, itu kisarannya untuk anak baru sekitar 2.500.000. Ini sekedar gambaran, belum tentu sama sekali lagi ya. Ini sekedar gambaran. Dan kalau status Anda masih calon pegawai negeri CPNS, maka pendapatannya besarannya adalah 80%. Nah, silakan Anda itu adalah clue atau kisi-kisi kira-kira gambaran kalau Anda menjadi seorang